Kita berdiri tegak, semua pundak ditegakkan, telapak tangannya tegak di samping, dipastikan semuanya tertarik, tulang belakang dan dadanya tegak. Gitu. Mata ke tempat sujud, tidak dialihkan kemanapun. Kemudian sudah tenang begini, betul menghadap kiblat, telapak kakinya tadi dibuka, ya. Tumitnya dibuka, bukan ini ya, tapi ini dibuka, sejajar dengan pundaknya. Dan juga perlu diperhatikan ya, kalau lagi sholat, terutama laki-laki ya, bapak-bapak terutama perhatikan, ada hadis yang menjelaskan tidak boleh mata kakinya tertutup. Pada saat ketemu antara tumit saya sama Pak Heban, maka betis saya akan ketemu sama Pak Heban, pundak saya juga ketemu. Ada celah nggak? Nggak ada celah. Beda kalau begini, coba kita praktekin yang salah Pak. Selama ini masih mending kalau tersentuh begini, ada orang nggak mau nyentuh. Kalau tidak paham sunnah biasanya kalau kita sentuh ditarik sama dia. Kemudian kita mulai takbir, Allah, mata tertutup ya, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Boleh juga caranya Allahu Akbar. Gerakan dulu, Allahu Akbar. Ya, dua-duanya boleh. Tadi pertama dengan suara Allahu Akbar bersamaan. Ini enggak, gerakan dulu, letakkan sini baru Allahu Akbar. Terutama kalau sholat berjamaah, imamnya dianjurkan gunakan yang kedua, supaya makmumnya dipastikan tidak mendahului dia. Karena makmum yang mendahului bisa diubah wajahnya menjadi dari tadi. Baik. Tinggal khilaf di antara ulama, lafaz yang mengatakan Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau di dada, apakah itu di awal dada, di atas ulu hati, atau di dada, di atas. Jadi ini dua-dua ulama membenarkannya. Jadi boleh kita Allahu Akbar di sini atau Allahu Akbar di atas, di dada, lebih tinggi. Jadi setelah Allahu Akbar diam sejenak, kemudian baru baca iftitah. Kemudian setelah baca iftitah kita membaca isti'adzah, mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dua macam ya. Di sini kita lihat dua riwayat. Kemudian membaca isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk sebelum baca Al-Fatihah dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Baca Al-Fatihah. Untuk ini ada jabaran sendiri bahasan tafsir, tapi sudah tahu semua Al-Fatihah tentunya ya. Jadi kalau sholat subuh, maghrib, isya, imamnya kerasin suara. Pas dia bilang waladhdallin, kita semua mengatakan laki-lakinya amin. Perempuan boleh mengucapkan tapi kecil, tidak mengeraskannya, gitu kan? Karena ini tuntunan Nabi SAW. Itu ada fadilah sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imamnya, maka akan diampuni dosanya. Dalam riwayatnya dikatakan kalau imam mengatakan amin, para malaikat mengatakan amin yang hadir dalam sholat itu. Maka siapapun makmum yang menyamai aminnya imam dan malaikat, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Artinya tertib. Begitu imam mengatakan waladhdallin, imam dianjurkan membaca amin, lalu semua makmum mengatakan amin. Ini memang mengeraskan suara. Membaca satu surah atau ayat dari Al-Quran. Kemudian beliau SAW membaca sebagian dari Al-Quran. Terkadang beliau membaca satu surah secara lengkap. Kemudian kita rukuk. Allah, kembali lagi gerakan dasar, Allahu Akbar gitu. Ini lututnya digenggam dan gitu. Kemudian dipastikan punggungnya rata. Kemudian kita sami Allahu liman hamidah. Kembali lagi ke gerakan sama ini. Ini standarnya nih, kembali sami Allahu liman hamidah. Boleh begini, boleh sami Allahu liman hamidah kesini. Tetap tegak, ya, gitu. Jangan bungkukan dan konsentrasi mata di sana. Kemudian sujud. Sujud dengan dua cara tadi ya. Sujud kita bisa meletakkan. Jadi sujudnya ini adalah boleh lutut dulu turun. Seperti ini. Jadi sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud dengan cara menurunkan lutut dulu. Kemudian baru telapak tangan diambil jarak ukuran siku kita. Jadi ini ukurannya ini siku di sini ya. Letakkanlah telapak tangan kita itu di tempat yang secukupnya dan ini sejajar ya. Barulah kita sujud. Allahu Akbar. Perhatikan siku jauh dari tulang rusuk, siku jauh dari tanah, perut jauh dari paha.
semua tadi dipraktikin. Paha jauh dari betis, jadi turun Allahu Akbar yang diletakkan, kemudian sujudnya diambil jarak. Nah ini tadi sejajar sebelah pundak. Allahu Akbar ya. Ini sangat beda Bapak Ibu sekalian dengan sujud yang salah begini. Atau orang sujudnya begini ya. Ini pasti tidak betah dia untuk sujud. Tapi kalau tadi sesuai dengan sunnah, ada sirkulasi udara, kita bisa lama, sujud pun bisa lama ya. Ini Allahu Akbar. Tadi cara turunnya dua ya. Turun lutut dulu, Allahu Akbar, gitu kan? Kemudian taruh telapak tangan lagi. Boleh juga telapak tangannya dulu, tapi cara turunnya begini. Nah, jadi turun itu Sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Terus kemudian kita turun begini, lutut sampai di sini, kemudian telapak tangan ditaruh. Jadi jangan begini ya, jangan begini Sami Allahu hamidah, begini. Ya salah ya. Itu yang seperti unta yang tidak boleh tadi begini. Tapi turun dulu lututnya, jadi kan mendekati lantai baru diletakkan telapak tangan. Umumnya sih ya, umumnya yang lebih mudah itu lutut dulu turun, umumnya. Tapi dua-duanya boleh. Baik. Sekarang pada saat kita sudah sujud tadi, perhatikan sujudnya 7 anggota badan ya tadi. Telapak tangan, muka sama hidung, lutut dan telapak kaki. Bangun dari sujud, duduknya iftirash. Ini iftirash ya. Kalau kita sudah sujud tadi, ini duduknya bangun iftirash begini. Allahu Akbar. Tidak dianjurkan orang dari sujud langsung berdiri, tapi dari sujud duduk dulu iftirash, duduk tenang dulu. Kemudian setelah itu mengepal tangan kita, ditopangkan di lantai yang mendorong tubuh kita ke atas. Ya, bisa dengan cara mengepalkan, ada dua cara. Atau yang kita tekan paha kita untuk mendorong tubuh ke atas. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa doa iftitah dan tanpa membaca ta'awudz lagi. Ya. Duduknya iftirash, atau kita mau tahiyat, jari ini sejajar dengan ujung paha. Jadi bukan diturunkan tapi ditaruh di sini, kiri kanan. Kemudian kita tahiyat. Ada dua pendapat juga dalam masalah tahiyat. Bolehnya kita mendirikan jari ini dari awal, dari at-tahiyatu lillah sudah menaikkan jari. Boleh juga seperti biasanya setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, baru dinaikkan jarinya. Ada juga hadis yang dihasan oleh para ulama, disunnahkan menggerak-gerakkan jari, karena ada hadis yang berbunyi gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Kemudian pada rakaat ketiga dan keempat beliau hanya membaca surah Al-Fatihah saja dan tidak membaca ayat apapun setelahnya. Kemudian tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca ayat atau surah lain pada dua rakaat terakhir. Yang perlu diperhatikan di sini, lutut saya, betis selalu tidak berubah sejajar dengan pundak. Ini penting. Termasuk kalau Bapak Ibu mau mengubah, ini kan duduk iftirash namanya. Kalau mau duduk tahiyat terakhir tawarruk, begini caranya. Ini hanya dimasukkan ke sini dan duduk. Saya nggak usah dorong teman saya di sebelah. Jadi ini hanya sekedar memasukkan kiri di bawah tulang kering kanan. Selesai. Jangan begini ya. Ini begini, kemudian begini. Dorong teman di sana, ketabrak semua. Nah, makanya cara mengubahnya sederhana. Hanya ini yang dimasukkan saja. Selesai. Jadi tidak perlu berubah. Dari pertama takbir, tadi saya bilang patokan tumit sejajar dengan pundak, itu sampai salam. Dan salawatnya perlu diperhatikan ya. Riwayat hadis Nabi ini bukan buatan saya, tapi Nabi yang tuntun kita. Membaca Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ada sayyidina. Ini lihat, perhatikan hadisnya. Kita bolehkah mengatakan Nabi Muhammad sayyidina? Boleh, Tuhan kita. Tapi khusus lafaz salawat dalam sholat, memang Nabi ajarin begini.
Nah kadang-kadang kita ini menganggap di Indonesia kalau tidak menyebutkan Sayyidina tidak hormat pada Nabi SAW. Keliru. Menghormati Nabi itu bukan berarti seperti tradisi kita Indonesia membacakan salawat Nabi itu sudah menghormati Nabi SAW. Kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada innaka Hamidum di sini ya. Di Indonesia biasa riwayatnya itu cuma satu kali innaka Hamidum Majid, ini dua kali. Kemudian yang kedua, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian yang terakhir adalah masalah salam tadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau salam, ini sudah selesai baca tahiyat, lepaskan tangannya, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tetap punggungnya tegak, kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi. Ini pipi seperti dilihat oleh makmum yang di belakang. Jadi bukan hanya noleh ya, tapi assalamualaikum warahmatullahi. Dipastikan leher ini tertarik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Boleh assalamualaikum warahmatullahi, boleh lengkap wabarakatuh. Dua-duanya ada riwayatnya.